Selamat pagi. Pada video kali ini kembali lagi dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi ekonomi yaitu harga dan terbentuknya pasar setelah kita mempelajari apa itu permintaan dan penawaran. Untuk ekonomi kelas 10 kurikulum sekolah penggerak. Setelah mempelajari konsep permintaan dan penawaran, di atas kalian tentu dapat memahami bahwa permintaan berada pada sudut pandang konsumen dan penawaran ada pada sudut pandang produsen. Pada saat pembeli dan penjual melakukan transaksi, terjadi proses tawar-menawar dan jadilah kesepakatan harga. Harga kesepakatan pembeli dan penjual inilah yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Keseimbangan harga atau equilibrium adalah keadaan ketika penjual dan pembeli sepakat pada harga dan jumlah barang tertentu, sehingga bisa disimbolkan secara matematis, Q demand sama dengan Q supply, atau P demand sama dengan P supply. Nah, Q di sini adalah kuantitas barang, jumlahnya. Kemudian kalau P di sini adalah harganya. Jika kalian melihat dari kurva, akan terjadi titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Mari kita bahas. Equilibrium, misalkan nih ada data terkait tentang permintaan dan penawaran. Ketika harganya 10.000, jumlah barang yang ditawarkan 2, penawarannya 10. Nah, di sini terjadi kelebihan penawaran ya, karena yang dibutuhkan pasar 2, tetapi ada 10 penawarannya. Kemudian harganya 8.000, jumlahnya diminta 4. Kemudian sedangkan yang ditawarkan ada 8. Nah, di sini masih terjadi kelebihan penawaran. Nah, ketika posisi harganya 6.000, jumlah barang yang diminta 6, penawaran 6. Nah, disinilah yang dikatakan keseimbangan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat gambar kurva berikut. Nah, di sini dikatakan tadi bahwa harga keseimbangan merupakan perpotongan dari kurva permintaan atau demand dengan kurva penawaran atau supply. Nah, di sini titik inilah yang dinamakan titik equilibrium atau keseimbangan harga. Jadi ketika harga pada harga 6.000 dengan kuantitas 6 itu merupakan harga keseimbangan pasar. Jadi ketika kondisinya misalkan harga terjadi jumlahnya kurang dari 6, berarti terjadi kelebihan maupun bisa terjadi kekurangan gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Selanjutnya, fungsi permintaan dan penawaran. Ingat kembali konsep dari permintaan dan penawaran. Di sini, untuk mencari fungsi baik itu permintaan maupun penawaran menggunakan rumus berikut. P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1, di mana kondisinya adalah P1 adalah harga awal, sedangkan P2 adalah harga setelah terjadi kenaikan. Kemudian ada Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, Q1 di sini merupakan jumlah barang mula-mula, dan Q2 merupakan jumlah setelah kenaikan atau adanya perubahan. Gitu. Nah, kalau dilihat kembali untuk fungsi permintaan sama ya untuk menentukan rumus fungsinya. Rumusnya, ini Q2 kurang Q1 ya. Untuk kurva slope-nya ada negatif dan positif. Gitu. Selanjutnya, nah, jadi bisa dikatakan ya dinamakan harga kesepakatan atau sama bisa ditulis secara matematis adalah permintaan sama dengan penawaran, demand sama dengan supply. Atau kita tulis misalkan Q demand sama dengan Q supply sama dengan Q equilibrium. Kemudian P-nya, PD sama dengan PS sama dengan PE. Nah, itu kalau digambarkan secara matematis. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita misalkan ada soal, kebetulan soalnya berupa tabel nih, sudah ditapel, jadi kita lebih gampang untuk membacanya. Di sini sudah ada harga, sudah ada jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Bisa dilihat ya kondisinya seperti ini. Nah, ketika harganya 1.000, permintaannya 1.500. Jumlah penawaran IS-nya 300. Nah, seperti itu. Ketika harganya 2.000, jumlah permintaannya 1.100. Sedangkan GS juga bertambah jadi 500 dan seterusnya. Lanjut untuk pembahasan. Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan cara tabel. Kalau tabelnya seperti itu langsung saja ya. Kalau di sini kita bisa lihat angkanya, perhatikan. Wow, di sini sudah terlihat ya.
bahwa jumlah ingat tadi QD sama dengan QS. Jadi ketika QD sama dengan QS itu dinamakan equilibrium atau titik keseimbangan. Jadi kita bisa lihat, nah, jadi ketika harganya 3.000, permintaannya 700 dan penawarannya 700. Nah, disinilah kita sudah menyelesaikan harga keseimbangannya adalah 700,3.000 atau Q, P. Nah, kalau misalkan dalam matematika kan X, Y ya di sini. Nah, X sama. Oke, dari sini kita tahu bahwa Q-nya 700 dan P-nya 3.000. Nah, cara kedua menggunakan kurva. Jadi kita gambar dari data tersebut. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi kita gambar untuk titik-titiknya, ini penawarannya, dan kemudian kita gambar juga untuk titik-titik permintaannya. Sehingga ketemu bahwa titiknya itu di 700 dan 300. Tapi dalam menggambarnya harus hati-hati ya, harus sama dalam artian lompat-lompatnya, kayak gitu ya. Itu cara kedua menggunakan kurva. Kemudian cara ketiga menggunakan matematis. Jadi kita hitung. Yang pertama tentu saja kita harus mencari fungsi permintaan dan penawarannya. Ingat rumusnya sama ya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Gitu. Q1. Kemudian ini kita anggap saja ya. Sudah kita hitung, ketemu sekian untuk fungsi permintaannya, kemudian untuk fungsi penawaran juga kita cari sehingga ketemu berikut. Nah, dari dua fungsi ini, nah ingat tadi rumusnya adalah QD sama dengan QS. Jadi, kita menggunakan rumus fungsi permintaan dan penawaran. Setelah itu tinggal kita masukkan. Nah, ketika mengerjakan seperti ini, bisa dengan dua opsi ya, bisa dikalikan 5. Misalkan kalau tidak mau apa namanya ini, tidak mau ada per-pernya, tidak mau pecahan, nah gitu. Terus, nah di sini ini kita hitung, kalau ini nggak COP ya, karena kebetulan pecahannya 5, jadi bisa dikurang langsung. Nah di sini, kemudian hasilnya dikalikan ya, nah dikalikan silang, nah kemudian dihitung sampai ketemu P-nya sebesar 3.000. Nah, kemudian disubstitusikan ke salah satu pertanyaan. Di salah satu fungsi, bisa itu fungsinya permintaan maupun fungsinya penawaran. Nah, di sini misalkan kita gunakan fungsi permintaan. Nah, tinggal disisipkan untuk P-nya. P-nya ada 3.000. Jadi dikali ketemu Q-nya 700. Nah, dengan 3 cara tersebut kalian bisa menemukan harga keseimbangan yang ditanyakan gitu ya. Kurang lebih untuk perhitungan harga pasar seperti itu. Nanti untuk soal-soal lain mungkin versinya akan bisa juga beda karena kadang tidak di soal itu tidak disediakan bentuknya tabel, tapi biasanya soal cerita gitu ya. Nanti bisa dicoba dan dilatih untuk bagaimana cara menghitung harga keseimbangan dengan 3 model tersebut. Nah, sekian untuk pembahasan mengenai harga keseimbangan pasar dan cara perhitungannya. Pada video selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai pasar dan aktivitas ekonomi. Ya tentu karena kita sudah belajar permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, maka kita akan masuk ke pasar dan aktivitas ekonominya. Untuk video mengenai pasar dan aktivitas ekonomi, silakan dicek pada video lain, karena kita akan bahas di topik yang berbeda. Sekian ya, apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Semoga bermanfaat.